حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadis kitab Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم وأجل يجل عليه. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafidhakumullah, saudaraku hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu, hafidhakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan ini selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan bisa menjadi amal soleh kita dan itu kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafidhakumullah, tema ini menguatkan iman, meneguhkan jiwa dengan kisah sang Rasul. Motivasi Al-Quran surat Hud ayat 120. Kalau kita berbicara tentang kisah, Pak, maka perlu bapak-bapak ketahui, kisah ini memiliki efek yang sangat signifikan untuk memunculkan sebuah perubahan. Kisah ini punya pengaruh yang dahsyat, Pak, yang bisa merubah pola pikir, perilaku seseorang. Bahkan bisa merubah pola pikir, perilaku satu kaum. Itu gara-gara kisah. Ya seperti contoh aja. Di Indonesia misalnya. Gara-gara kisah setan dengan berbagai macam namanya, Pak. Hantu dengan berbagai macam namanya, itu sangat mempengaruhi pola pikir sebagian masyarakat di Indonesia. Seperti kisah adanya hantu pocong, wewe gombel, gondoruo, itu kan orang Indonesia toh. Ya karena itu memang kisah hantu imajinatif. Tapi itu pengaruhnya luar biasa. Dan saya sering ingatkan gitu kan. Hati-hati anak kita dengan kisah-kisah hantu, dan terkadang ya menurut saya pribadi ya, bisa jadi salah. Film-film yang ditampilkan horor itu ya, itu bisa nyerempet-nyerempet kepada perbuatan syirik. Kenapa? Memunculkan sebuah kisah yang tidak pada sebenarnya. Contoh itu, Pak. Anak kita generasi sekarang itu sudah takut sama pocong. Kenapa? Karena pocong dianggap apa? Hantu. Kenapa? Mereka sampai menganggap pocong itu hantu. Yaitu tadi. Ada kekuatan kisah yang diulang-ulang, saudara. Di masyarakat. Sehingga akhirnya terpolalah dalam pikiran, terpolalah dalam jiwa, bahwa pocong itu adalah hantu. Padahal kalau kita mati semua dipocong, Pak. Dan itu bagian daripada prosesi kan. Prosesi yang memang seharusnya kita lalui, saudaraku.
dalam kondisi normal. Itu harus dipocong. Dan kalau anak kita udah nganggep pocong itu, setiap pocong itu hantu, berarti sudah nganggep bapaknya yang meninggal itu yang dipocong adalah hantu. Nah itu kan bahaya, itu pola pikir kayak begitu. Saya ini hanya ngasih contoh saja bahwa kekuatan kisah itu dahsyat gitu loh Pak. Kekuatan kisah itu membentuk pola pikir, pola jiwa, perilaku itu sangat signifikan, sangat nyata. Seperti kisah imajinasi hero. Itu kan pengaruhnya besar tuh di anak-anak kita itu. Anak kita menokohkan Iron Man itu. Sampai ditaruh di ruangan khusus dengan budget yang ratusan juta Pak. Itu karena kan memang terpengaruh dengan kekuatan Iron Man. Terpengaruh dengan kekuatan tokoh-tokoh fiktif imajinatif. Dan itu karena diputar terus saudara. Itu kisah kayak begitu itu membekas dan membentuk jiwa mereka, pola pikir mereka. Satu misal saja Pak. Kalau usia 50-an di antara bapak-bapak ini pasti menangi rezim Pak Harto. Menangi masa Pak Harto. Kita semua tahu Pak bagaimana Pak Harto dengan PKI itu. Kisahnya selalu diputar-putar kan Pak. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kisah kekejaman apa? PKI. Kisah buruknya ideologi komunis gitu kan. Dan akhirnya apa? Generasi kita yang usia 50-an terhadap PKI kan memang sangat antipati itu. Sangat anti gitu loh. Dengan ideologi komunis kita benar-benar wah sudah jaga jarak jauh banget itu. Kenapa? Karena memang tiap tahun kita diputerin kisah-kisah tentang G30 SPKI, di penataran P4 juga ada tentang ideologi komunis, terus di brainstorming terus gitu kan. Sehingga terbentuklah pola pikir, pola jiwa terkait dengan ideologi komunis itu. Positif menurut saya Pak. Dibandingkan dengan apa? Generasi sekarang. Ayo coba tanyakan tentang PKI, nggak paham mereka. Tanyakan tentang ideologi komunis, nggak paham mereka. Jadi kisah itu benar-benar punya pengaruh yang luar biasa. Itulah pula di dalam Al-Quran Pak. Imam Ats-Tsalabi itu menyatakan bahwa kisah itu di dalam Al-Quran 2 kali lipat ayatnya lebih banyak daripada ayat halal haram. Bahkan ada yang menyatakan 2/3 dari Al-Quran itu adalah kisah saudara. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ketika berdakwah itu kan memang membawa kisah tentang neraka, kisah tentang apa? Surga. Itulah pula ketika Nabi di fase Mekah. Itu kekuatan kisah itu mampu membentuk pola pikir para sahabat-sahabat awal minas sabiqin al-awwalin. Dan itu mengganggu pikiran bangsawan musyrikin Quraisy saat itu. Iki nek dijarno terus ngono nek bahasane Surabaya, Pak. Muhammad ini dengan kisahnya ini bisa mempengaruhi alam pikir masyarakat jahiliyah saat itu. Karena itulah kemudian tokoh-tokoh musyrikin Quraisy memunculkan seorang tokoh yang kata Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Munir, 18 jilid Pak. Saya pernah ikut kuliah umum beliau dari Syria. Itu saudaraku ikhwatadina fidzakumullah menyatakan tokoh Quraisy ini bangsawan Quraisy atau komunitas Quraisy, musyrikin Quraisy memunculkan setannya Quraisy Pak untuk menghalangi, membendung kekuatan kisah yang diluncurkan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Namanya Haris bin Nadhr. Haris bin Nadhr ini nih zaman awal dhewe Pak, zaman sekarang, zaman modern. Itu setara dengan orang yang pakar di bidang budayawan, pakar di bidang sejarawan. Ini Haris bin Nadhr. Karena Haris bin Nadhr ini memiliki kemampuan untuk berkisah tentang kisah-kisah Persia, kisah-kisah Rum gitu kan. Jadi Haris ini mesti nekani halko-halko nih Rasulullah.
Rasulullah ketika bercerita itu didatengin itu. Dan dia berkisah Pak tentang raja-raja Kisra, tentang 1001 malam Baghdad, Persia, Babylon. Itu dikisahkan semua karena dia memiliki kemampuan. Tapi karena kisah yang dibawakan oleh Al-Quran begitu epik, begitu indah, sampai menembus kolbu Pak, nggak pengaruh itu saudara. Putus asa itu Haris bin Nadhr itu. Ngobrol lagi Mas sama kerabat-kerabatnya dari kalangan bangsawan Quraisy. Akhirnya ada usul. Coba kau datang aja ke Madinah. Konsultasikan kepada rahib-rahib Yahudi yang ada di sana. Karena memang terkenal Pak, orang Yahudi ini terkenal juga kekuatan kisahnya juga luar biasa. Karena orang Yahudi ini mengalami berpuluh-puluh, beratus-ratus para nabi dari zaman ke zaman itu kan. Kan di zaman Nabi Muhammad kan zaman akhir sebenarnya. Wah setuju itu. Akhirnya mereka berangkat nih. 2 orang Pak yang berangkat ke Madinah. Saat itu masih di fase Mekah Nabi. Yaitu Haris bin Nadhr dengan Utbah bin Mu'aid. Itu berangkat kepada rahib-rahib Madinah. Ketemulah sama rahib-rahib Yahudi di Madinah. Dan rodok curhat. Dia apa cara ngadepin Nabi, ngaku-ngaku Nabi nang kampungku. Maka orang Yahudi ini gampang ngomong ini Pak. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi. Karena Yahudi sendiri kan lagi nunggu Nabi itu Pak. Nunggu Nabinya di Madinah gitu kan. Padahal munculnya Nabinya di Mekah. Memang di kitab-kitab sejarah mereka, nanti Nabi itu akan muncul di Madinah. Bukan istilah kotanya nggak disebut di kitab-kitab mereka itu Pak. Di ramalan-ramalan mereka itu tidak disebut itu munculnya Nabi Muhammad itu di kota Madinah, cuma disebut di kota yang banyak kurmanya. Dan mereka itu Pak, orang Yahudi itu sejak abad pertama Masehi sudah nyari itu Pak. Karena kan mereka diusir di mana-mana oleh bangsa Romawi. Mencari ini mana itu tempat kurma, dan peta mereka, mapping mereka Yasrib. Yasrib itu yang kita sebut sekarang adalah Madinah. Dan ketika ada rombongan musyrikin Quraisy datang ke mereka bahwa ada yang ngaku-ngaku Nabi, sebenarnya mereka itu senang, tapi kok ada di Mekah gitu. Sehingga mereka, para rahib ini Pak, memberi amunisi kepada musyrikin Quraisy melalui Haris bin Nadhr. Ono sing ngaku-ngaku Nabi, coba tanyakan 3 hal. Kalau dia bisa jawab 3 hal ini, dia Nabi. Karena 3 hal ini nggak ada yang bisa jawab Pak, kecuali dia Nabi. Itu versi Yahudi gitu loh ya. Oh, seneng tuh Haris. Oh, siap. Apa itu? 3 dari pertanyaan ini Pak, 2 kisah Pak. Hebatnya kisah dulu Pak ya. 3 dari pertanyaan ini, 2 itu adalah kisah saudara. Tanyakan. Yang pertama, tanyakan kepada dia kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini antara Musa dan Isa Pak. Jadi kalau kita tarik itu 2-3 abad sebelum kejadiannya, sebelum Isa lahir, maka bisa jadi sekitar 9-10 abad dengan Nabi Muhammad, selisih jaraknya. Sangat jauh, nggak mungkin Nabi Muhammad tahu tuh. Jangankan Nabi Muhammad, si Haris saja seorang sejarawan Pak, ya nggak paham itu tentang kisah Ashabul Kahfi. Wah seneng itu Haris, wah ya aku ya nggak paham. Yang kedua, tanyakan juga kisah rute perjalanan Zulkarnain, bukan Zulkarnainnya. Kalau Zulkarnain sudah masyhur, populer. Zulkarnain itu ada yang mengatakan semasa dengan Ibrahim atau setelah Ibrahim, itu Zulkarnain Pak. Dan Zulkarnain itu nggak termasuk bagian daripada Bani Israel gitu kan. Jadi yang namanya Zulkarnain itu kalau dalam bahasa orang-orang Yunani itu disebut Alexander Agung, dan itu sudah populer berabad-abad sebelum munculnya Nabi Muhammad. Yang disuruh tanya bukan siapa itu Zulkarnain, tapi tanyalah rute perjalanan Zulkarnain. Siapa yang tahu Pak? Rute nih, neka ono pencatatan. Ibnu Battuta itu bisa diketahui mappingnya dia Pak. Itu karena beliau nyatet.
Ibnu Battuta itu awal abad 14. Beliau keluar dari rumahnya dari Maroko pada usia 21 tahun, Pak. Dan baru balik setelah keliling dunia, Ibnu Battuta itu, setelah beliau berumur 51 tahun. Jadi 30 tahun beliau itu berkeliling dunia, dan itu setara dengan jaraknya 120.000 kilometer. Dan itu sama dengan dia keliling dunia 5-7 kali, Pak. Muterin bumi maksudnya. Itu belum muncul Columbus. Columbus itu abad 15-16. Belum muncul Marco Polo dan lain sebagainya. Jadi saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, siapa yang tahu rute perjalanan Alexander? Dzulqarnain. Wah, cocok ini. Ya. Haris bin Attar ngomong. Akhirnya kemudian yang ketiga, tanyakan lagi ke dia. Kalau dia memang benar Nabi, bisa jawab dia. Apa itu? Yas'alunaka 'anir ruh. Tanyakan tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab tentang ruh, dia Nabi. Akhirnya saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, dapat amunisi itu Haris balik ke Mekah, Pak. Udah ngobrol lagi sama kolega-koleganya. Wah, seneng koleganya. Yes, kau saya ngerti gue. Umane Nabi Muhammad kan gak pernah kemana-mana, Pak. Gak pernah ke Persia, gak pernah ke Rom, gak pernah. Di situ aja Rasulullah itu kan. Akhirnya didatengin tuh sama Haris tuh, Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kita akan ngakui kamu sebagai Nabi. Kalau bisa menjawab 3 pertanyaan. Nabi jawab, apa itu pertanyaannya? Disebutlah 3-tiganya ini sama Haris bin Attar. Dan Nabi dengan pedenya menjawab begini. Besok saya jawab. Nabi dengan pedenya menjawab, besok saya jawab. Besok Pak. Nabi itu kan ngandalkan Jibril. Ngandalkan wahyu. Lah Jibril besoknya gak datang-datang. Sampai malam gak datang-datang tuh Jibril. Akhirnya didatengin sama Haris. Gimana Muhammad? Besok saya jawab. Besok juga Jibril gak datang-datang, Pak. Sampai kalau di tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili sampai 15, Pak, malam. Itu Jibril gak datang-datang. Bahkan riwayat Ibnu Abbas menyebutkan sampai 40 malam. Jibril gak datang-datang, Pak. Baru setelah hari yang ke-15, Jibril datang tuh, Pak. Kalau kita ambil riwayat yang 15 ya. Jibril tuh datang, Pak. Dan turunlah surat Al-Kahfi itu, Pak. Makanya di surat Al-Kahfi di ayat 23 itu kan ada kata-kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika wada illa ayyasha Allah. Nabi negur kan, Allah negur kan kepada Nabi, janganlah kau berkata sesuatu besok saya akan lakukan ini kecuali kau berkata apa? Insyaallah. Itu Pak. Lu ngono kon saiki ana menteri Pak ketika mau ngrojokno duit itu kan ya. Kan viral tuh mau 200 triliun itu mau digerojokkan ke bank-bank itu kan. Terus dia ngomong kepada stafnya, lagi konferensi pers ya. Ngomong, besok ya gerojokkan ya. Stafnya mungkin yang ngaji tuh Pak, yang ngomong insyaallah Pak. Ngomong insyaallah. Loh kok insyaallah ya? Saya husnuzon saja. Mungkin karena sekarang ini istilah insyaallah itu untuk menipu Pak. Lu iya kan, istilah insyaallah itu ngenipu. Ya, misalnya, teko ngaji. Padahal wis atine sak gelem teko. Ngomong apa? Insyaallah lho, iku lho Pak. Dan akhirnya nang insyaallah itu rada negatif ngono wong-wong. Ayo Pak, jangan jangan mempelintir insyaallah. Insyaallah itu kalau you datang ya insyaallah. Kalau bilang ya saya datang insyaallah, begitu. Kalau gak iso aku. Tapi nek insyaallah iso tak teko. Ngono lho Pak. Ojo atine ngomong gak iso tapi mulutnya ngomong apa? Insyaallah. Ya kan uang ngomong insyaallah itu teko toh Pak, maksud itu Pak. Diperjelas. Dan akhirnya Nabi menceritakan Pak yang namanya kisah Ashabul Kahfi itu. Bapak kalau baca Ashabul Kahfi itu ya, kajian Ashabul Kahfi. Saya 3 tahun ngaji Ashabul Kahfi itu Pak. Di markas saya. 3 tahun itu setiap Ramadan kan ada 110 ayat. Setiap Ramadan saya 25 ayat dari surat Al-Kahfi saya hatamkan, 25 ayat terus terakhir saya hatamkan. Itu Pak, ceritanya Ashabul Kahfi itu sampai wolak-waliknya wong sing turu itu loh Pak di gua itu. Itu Nabi bisa menceritakan, bayangin. Balik ke kiri, kan kayak turu kan bolak-balik ta awake dhewe. Itu diceritakan seolah-olah Nabi hadir di situ Pak. Terus
posisi matahari dengan pintu gua itu kan di Al-Quran diceritakan. Terus di atas guanya itu ada rumah tempat ibadah. Itu kan diceritakan, saudara. Itu ciri-ciri gua itu. Terus bagaimana anjing itu ngelemproknya kayak apa. Itu diceritakan, Pak. Detail. Termasuk Zulkarnain, Pak. Itu rute perjalanan dari Masyrik ke timur. Sampai ke barat terus ke tenggara. Itu diceritakan, Pak. Sampai Zulkarnain itu ketemu siapa saja. Ketemu kaum yang gak bisa ngomong, Pak. Itu ceritakan. Ketemu tempat yang kira-kira matahari itu tidak muncul. Itu diceritakan, saudara. Detail luar biasa. Makanya ketika Al-Kahfi ini turun, banyak orang yang masuk Islam. Tapi yang takut malah gurung melebu Islam, Pak. Siapa itu? Haris bin Auf. Jadi kekuatan kisah itu begitu dahsyat, saudara. Karena itu ya, Pak, kita ini jangan meninggalkan kisah. Itulah kenapa di semua Al-Quran, Pak. Kan tadi saya bilang, Al-Quran itu kan 2/3 adalah kisah. Bapak cek itu misalnya di Al-Quran surat Ibrahim. Kan gitu kan ya. Itu maksudnya Allah ingin berkisah tentang apa? Ibrahim. Meskipun kenyataannya di dalam ayat-ayat itu tidak melulu menceritakan siapa? Ibrahim. Surat Muhammad tidak melulu menceritakan Muhammad. Semua diceritakan. Surat Yunus tidak melulu menceritakan Yunus. Surat Hud tidak melulu menceritakan. Malah surat Hud ini surat Hud ini kan isinya ayatnya 123 ayat kalau nggak salah. Itu tidak hanya Nabi Hud yang diceritakan. Ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Yusuf diceritakan, ada Nabi Yunus diceritakan, ada Nuh, ada Soleh. Itu diceritakan semua dulu sama surat Hud. Hanya satu surat, Pak, yang judulnya Nabi, nama Nabi, tapi tidak menceritakan yang lain kecuali Nabi itu. Apa itu? Surat Yusuf alaihissalam. Itu dari mulai ayat ketiga sampai ayat 110, Pak. Jumlah ayatnya 111 kalau tidak salah. Ayat 112. 103 ayat ketiga sampai dengan ayat 110 itu bicara tentang Yusuf alaihissalam dari mulai remaja sampai wafatnya. Semuanya kisah, saudara. Makanya kita kan ngaji Hud 120 kan? Hud 120. Makanya Pak, ketika Allah menceritakan di surat Hud itu berbagai macam nabi, endingnya apa, Pak? Di ayat 120 itulah Allah berkata, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Apa kata Allah dalam surat Hud ayat 120? Wa kullan, semuanya itu, maksudnya semua kisah itu, Pak. Naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Itu kami kisahkan kepadamu ya Muhammad. Dari kisah-kisah para rasul yang ada di surat Hud. Yang begitu banyak itu kisah para rasul. Untuk apa? Manusabbitu bihi fu'adak. Yang dengan kisah itu kami bisa meneguhkan, mengokohkan jiwamu ya Muhammad. Artinya apa, Pak? Yang bisa kita ambil spirit motivasi dari ayat ini. Nabi dan sahabat itu, apalagi sahabat itu manusia biasa, Pak. Dibanding kita ya sahabat manusia luar biasa, Pak ya. Tapi Nabi manusia kan sama dengan kita. Yang kadang bisa turun semangat, betul? Kadang naik ini semangat, kan begitu. Nah, saat Nabi mengalami dan sahabat mengalami intimidasi luar biasa dari musuh-musuhnya saat itu, kan sudahlah pasti mengalami penurunan semangat. Disitulah kemudian Allah berkisah para nabi kepada siapa? Nabi Muhammad. Seolah Allah ingin ngasih tahu, apa yang kau alami kagak seberapa. Ada yang lebih parah dari kau, gitu kan. Sehingga Nabi Muhammad itu semangat lagi, sahabatnya semangat. Kan sahabat kan sering berkata, mata Nasrullah, kapan sih pertolongan Allah turun? Maka Nabi bercerita, loh dulu itu ada nabi-nabi yang digergaji, ada yang nabi yang dibunuh. Ini kan. Wah, kita ini enggak seberapa, soalnya begitu kata Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Maka apa yang bisa kita ambil? Kalau Nabi ingin dikuatin kejiwaannya sama Allah, Pak. Allah berkisah kepada siapa? Nabi dan sahabat-sahabat. Pertanyaannya, kalau kita ingin dikuatkan, dikokohkan, kan mestinya ada kisah sang Rasul yang dikisahkan kepada kita, Pak. Sehingga Pak, kita menjadi semangat lagi.
Kalau kita tidak pernah di brainstorming dengan kisah Nabi, Pak, habis generasi kita, Pak. Makanya, Pak, ini penting bagi kita ngaji ini, saudara. Emang apa manfaatnya kisah sang Rasul itu? Banyak, Pak. Ada 4 manfaat, Pak. Saya percepat. Yang pertama, saudaraku, ikhwatadina fidhakumullah, kalau kita mengkisahkan sang Rasul itu, atau belajar kisah sang Rasul, ada 4. Yang pertama, tasbitul iman. Apa? Tasbitul iman itu mengokohkan iman. Loh iya, Pak, ini awake dhewe ngerti kisah Nabi Muhammad, bukan kisah para rasul ya. Kisah Nabi Muhammad, Pak. Bagaimana mukjizat Nabi Muhammad. Itu tambah kuat iman kita, Pak. Contoh saja, Pak. Kisah Nabi Muhammad terkait dengan mukjizatnya. Ini kalau kita tahu, Pak, betapa mukjizat Nabi Muhammad ini kumpulan dari seluruh mukjizat-mukjizat para nabi, Pak. Kita tambah berimani sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh aja kisah, ya kan? Seperti misalnya Nabi yang paling ganteng siapa? Yusuf. Ternyata menurut sebuah riwayat, kegantengan Yusuf itu baru separuh kegantengan Nabi Muhammad. Pak, ada riwayat Sahih Muslim itu. Cuman Nabi Muhammad sudah minta sama Allah supaya kegantengan dia itu tidak membuat takjub kaum wanita, Pak. Beda dengan siapa? Yusuf dengan ibu-ibu Dharma wanita Mesir. Lu ya toh, itu kan Mesir dulu itu. Ibu-ibu Dharma wanita Mesir kan dulu kan Al-Aziz itu kan orang nomor 2, Pak, di Mesir. Nomor 1 kan raja. Di bawah raja itu Al-Aziz, semacam perdana menteri. Punya istri, ya kan? Tidak disebut namanya. Cuman sejarah banyak nyebut istrinya Al-Aziz itu ada Zulaikha. Tapi nggak disebut di dalam Quran. Hadis juga nggak pernah nyebut. Tapi betul kondi Zulaikha itu kan. Tapi itu sudah populer tuh loh, Pak, ya. Nggak masalah, mau sejarah itu kayak begitu itu kan. Nah, berarti Zulaikha itu kan ibu perdana menteri. Ya. Nah, setiap ibu perdana menteri itu kan menjadi ketua Dharma Wanita atau ketua PKK kalau di Indonesia, Pak. Hah? Loh, kok kelas provinsi duduk, Pak, itu negara itu. Negara itu. Perdana menteri kan kelas negara itu kan. Nah itu, Pak, kepencut sama siapa? Nabi Yusuf. Kayak hari 6 saiki, Pak, artis-artis Korea itu kan kayak histeria itu loh, Pak. Wow, gitu kan histeria. Wong gendeng tuh, Pak, histeria kan, Pak. Delok wong kayak ngono itu, padahal yang gantengnya gak sepiro kan, Pak, ya. Jadi saudaraku kayak begitu. Oh, Nabi Muhammad tunggu ganteng, Pak. Tetapi kegantengan Nabi itu tidak menundukkan siapa? Syahwat kaum wanita. Dan itu permintaan Nabi. Seperti Nabi Isa bisa naik ke langit. Nabi Idris bisa naik ke langit. Nabi Muhammad PP, Pak, naiknya, Pak. Loh iya toh, Nabi kan PP toh, Pak. PP toh. Nabi Idris sampai sekarang nggak turun-turun, Pak. Nabi Isa sampai sekarang juga nggak turun-turun ya. Katanya sih turun nanti di akhir zaman. Nabi Muhammad PP, Pak. Jadi kalau kita tahu kisah-kisah itu, riwayat-riwayat itu, waduh, Masya Allah, Pak, neguhkan iman kita. Makanya, Pak, kalau Bapak ngaku cinta sama Nabi, harus punya buku tentang Nabi, Pak. Nah, buku tentang Nabi itu, Pak, ada 4 kategori. Ada istilah tarikh. Pernah dengar ya istilah tarikh? Terus yang kedua ada istilah, di bawah tarikh itu ada istilah syirah. Terus yang ketiga ada istilah maulid. Terus yang keempat ada istilah syama'il. Jadi ada 4 tuh. Sejarah itu tentang Nabi itu ada 4 kategori. Namanya yang pertama apa? Tarikh. Tarikh itu apa? Sejarah yang lebih luas. Tidak hanya pada aspek kenabiannya, tapi sebelum dan sesudah Nabi, itu suasana budaya di luar Nabi, itu kalau tarikh itu mesti menjelaskan, Pak. Lebih lengkap lah, lebih lebar, lebih luas. Di bawah itu ada syirah. Dari kata saro, yasiru, syiratan, perjalanan.
Itu biasanya khusus untuk biografi Nabi dari mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat, itu sirah. Kalau di bawah sirah itu ada maulid. Maulid itu sebenarnya sejarah, Pak, kitab sejarah. Cuman lebih bicara kepada kelahiran Nabi. Di bawah kitab maulid itu ada yang namanya syama'il. Syama'il, Pak. Syama'il itu lebih spesifik lagi. Dia bicara tentang fisik Nabi. Jadi hadis-hadis kumpulan tentang fisik Nabi. Gimana alisnya Nabi, gimana bibirnya Nabi, itu loh Pak. Gimana Nabi kalau berjalan, gimana rambutnya Nabi, ubannya Nabi ada berapa jumlahnya. Itu Anas bin Malik itu banyak itu menceritakan itu. Nah, itu kalau kita punya Pak, saya sarankan rekombinasikan 2 saja Bapak punya. Pertama sirah sama syama'il. Sirah kalau bisa Bapak beli, yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu sirah yang terbaik menurut saya. 100 ribuan Pak, setebelnya segini. Di Topet ada. Klik aja di Topet, sirah Sofiur Rahman. Udah, punya Pak. Tapi ojo duit to, wacon. Ya ampun duit to. Yes. Aku nang mau kan. Terus disoco. Oh enggak lah. Itu nanti dihisap loh Pak sampean Pak. Punya kitab tapi gak dihisap. Wocon. Meskipun selembar 2 lembar, sempatin. Ya Pak ya. Terus yang kedua yang Bapak harus punya syama'il. Dan syama'il yang paling populer itu Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Ashabus Sunan tuh Pak. Satu di antara Ashabus Sunan, yaitu kan Imam At-Tirmidzi, itu kumpulan hadis. Waduh, bagus tuh Pak. Bapak baca itu tiap pagi itu kan ya. Sebelum beraktivitas, baca aja 1 lembar hadis. Itu hadis tuh. Kumpulan hadis, gimana alisnya Nabi, gimana bibirnya Nabi, gimana mata Nabi, gimana postur Nabi, gimana Nabi berjalan, gimana pawakan Nabi istilahnya itu performa Nabi gitu kan ya, nggak tinggi, nggak pendek. Itu kalau kita baca itu Pak, itu kebayang-bayang tuh Nabi itu, dan itulah yang membuat alam pikiran kita itu terpola untuk Rasulullah Muhammad, tidak terpola untuk yang lain. Bisa-bisa mimpi, benar itu, bisa-bisa mimpi dengan Nabi, benar Pak. Kalau kita begitu sangat dekat itu Pak dengan buku itu, terus sampai menghayati, wah saya kebawa mimpi itu saudara. Itu saudaraku ya, yang pertama kan menumbuhkan iman. Yang kedua Pak, dengan kita baca sirah, baca syama'il, baca kisah-kisah Nabi itu menguatkan apa? Menguatkan semangat perjuangan hidup Pak. Saya itu Pak kalau haji, kalau umroh itu biasanya saya itu di awal-awal ya, saya di bis itu cerita Pak. Saya itu senang cerita. Saya cerita di bis, berkisah ya. Cerita tentang bagaimana Nabi melakukan perjalanan dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Saya bilang sama jamaah, lihatlah itu gunung-gunung tuh. Itu zaman segitu Nabi cuman berdua. Naik onta. Gantian sama siapa? Abu Bakar. Sampai naik bis saya wis malas ya, luar biasa. Lalu kalau kita ini ngono lah, aku cerita berbibi tak delok Pak nang mburi turu kabeh wong-wong. Astagfirullahaladzim. Ya kesel Pak, wong jenenge haji umroh ya toh. Mangkan sejak itu kalau kalau ada yang minta, Ustaz ayo tausiah di bis, saya nggak mau Pak. Oh, enggak. Tausiah itu sak goreng menek bis atau sak wise mudhun toko bis. Nang bis iku wis Pak, paling iso semangat 15 menit Pak. Bilang turu kabeh lho wong berjam-jam nang bis itu. Ya ujian bagi membalik. Kan saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, ini Pak ya, bisa menguatkan. Bapak kalau tahu bagaimana kisah perang Nabi itu Pak, waduh, Pak menguatkan semangat hidup kita itu gak ada apa-apa nih Pak. Bener loh Pak. Gak ada apa-apanya kita ini Pak. Perjuangan hidup kita dibanding dengan para sahabat dengan Nabi Muhammad. Perang terhebat, tersusah kan 2 perang itu Pak. Perang Khandaq sama Uhud gak? Uhud biasa saja Uhud itu Pak. Yang paling hebat itu perang Khandaq. Maksudnya paling berat. Paling berat tapi menang tanpa perang Pak. Ya perang loro itu. Dan kalau kita tahu kan semangat tuh Pak. Yaitu perang Khandaq. Yang Nabi pas sampai mecah batu besar itu.
Terus akhirnya Allah memberi bisyarah kepada Nabi akan menguasai Kisra, ya Persia, Rum, terus Yaman itu kan Pak. 3 negara adidaya saat itu, ya kan. Terus perang Tabuk Pak. Apalagi Tabuk itu Pak. Tabuk itu ada 3 kesulitan. Satu, jaraknya sangat jauh. Dari Madinah ke Tabuk itu 750 kilometer. Terus yang kedua, di musim panas, puncaknya panas, ekstrim panasnya, sampai Kaisar Romawi yang akan diperangi oleh Nabi itu sampai berkata, kalau pasukan itu bisa datang ke Tabuk, berarti itu bukan manusia. Sampai ngomong gitu Pak. Dan benar Nabi Muhammad bisa mendatangkan 30.000 pasukan di Tabuk Pak. Makanya mereka lari, karena mereka menganggap pasukan Nabi bukan manusia Pak. Bisa, padahal Pak, selama perjalanan ke Tabuk itu Pak, Pak, sengsaranya luar biasa sampai nyembelih kuda atau onta yang disembelih itu untuk diambil airnya itu Pak, karena kekurangan air perjalanan. Tapi karena semangat perjuangan dulu. Nek kisah kayak ngono iku kita kisahkan kepada anak-anak kita kan hebat Nabi kan begitu, bukan Iron Man yang hebat Pak. Ini Iron Man hebat iso miber itu kan ya. Hebat Nabi. Itu loh saudaraku, ikhwatadina fizakumullah ya. Kekuatan kisah itu bisa mengokohkan apa? Perjuangan hidup kita Pak. Semangat lagi kita dalam berjuangnya. Bapak kalau ke Mekah ya, saya doakan bisa ke Mekah Pak ya. Itu kalau lewat Jabal Nur tuh Pak. Tahu Jabal Nur. Di situ ada gua, namanya gua apa? Gua Hiro kan. Di mana Nabi pernah apa? Pernah nerima wahyu kan. Lah itu loh Pak. Aku dewe itu loh. Awang-awangan menek nang gono Pak. Jamaah saya itu loh. Ayo Ustaz naik, yuk sampai naik itu. Jamaah saya tuh naik itu Pak. Saya sampai gini, ya Allah, cobalah Mas sampai lihat tuh. Itu Rasulullah dulu itu loh. Zaman semono bisa menek nang ngono iku loh. Itu sing jenenge goanya itu nyelempit loh Pak. Kalau kita tahu aslinya goa itu nyelempit. Dan yang luar biasa Khadijah itu kan ngantar makanan Pak. Luar biasa kan Pak. Itu perjuangan hidup bagaimana untuk meraih sebuah cahaya kebenaran. Kita ya Allah ngaji pakai AC. Teko langsung turu Pak. Repot Pak kita ini perjuangan hidupnya. Iya, oleh kopi, oleh sarapan kan begitu. Nek ngaji Sabtu Minggu itu kan biasanya gitu di beberapa masjid tuh Pak ya. Ngono iku sik males ya Allah. Nah kalau kita tahu kisah itu kan meneguhkan apa? Semangat perjuangan. Yang ketiga Pak, menambah cinta kepada siapa? Rasulullah. Ya jelas loh Pak, ada kita dengan kisah-kisah itu kan semakin terus wajah Nabi itu diceritakan tambah jatuh cinta lah Pak. Jatuh cinta dulu itu Pak, baru kita bisa ngikut Nabi gitu loh Pak. Orang kalau sudah jatuh cinta kan bisa norok buntek Pak. Nih wong Madura ngomongan nih. Orang kalau sudah jatuh cinta kan norok buntek Pak. Tapi kalau kita paksakan, ini dalilnya itu. Ya itu rada angel, meskipun bisa rada angel. Buat dulu itu mereka itu senang dengan Nabi, dengan bagaimana Nabi itu berjuang, bagaimana Nabi itu kemudian menyampaikan dakwah, terus postur Nabi itu bagaimana akhlaknya Nabi. Kita kisahkan semua itu saudaraku. Lah itu kan terkagum-kagum. Kalau sudah terkagum jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tinggal yang keempat Pak, manfaatnya Jasir apa? Menjadikan Nabi sebagai idola Pak. Menjadikan Nabi sebagai apa? Idola saudara. Waduh, menjadikan Nabi sebagai idola inilah tidak mungkin terjadi kecuali tanpa cinta Pak. Dan tidak mungkin terjadi cinta itu muncul kecuali kita tahu bagaimana perjuangan Nabi. Ya kan Pak? Karena itulah saudaraku ikhwatadina fizakumullah, kalau kita semua bisa Pak memahami kisah-kisah sang Rasul. Waduh, manusabbitu bihi fuadak. Jiwa kita bisa menjadi apa? Kokoh. Sebenarnya banyak contoh-contoh kisah itu Pak. Dan terakhir nih Pak, kisah yang saya ingin kisahkan supaya kita menjadikan Nabi sebagai teladan Pak. Bapak kenal Abu Lahab Pak? Hah? Nah, ngono iku lho Pak, sampean niku. Enggak kenal sama Abu Lahab. Oh ya Allah. Kalau sama Nabi Muhammad enggak kenal Pak? Loh, ya. Ngomong gak kenal ngono Pak. Gak disopo ambek Nabi sama. Pak, beda antara kenal sama kenalan Pak. Nek kenalan itu persepsi kita ketemu, gitu. Ketemu. Tapi nek kenal gak harus ketemu Pak. Kita baca kisah-kisahnya aja bisa kenal nih. Betul gak? Bahkan bisa bonding kita.
dengan seseorang yang kita baca kisahnya. Kan begitu tadi itu kan. Kalau kita baca kisah Nabi Muhammad, kita bisa dekatkan dengan Nabi Muhammad. Maka nggak harus ketemu dengan Abu Lahab untuk bisa mengenal Abu Lahab. Abu Lahab itu kan kita kenal kan Pak. Siapa dia? Paman Nabi yang paling kaya dan paling pelit. Paling pelit. Dan memusuhi Nabi Pak. Sak bojo-bojo ini musuhi Nabi. Siapa istrinya Abu Lahab? Lahab. Istri Abu Lahab kok Bu Lahab. Abu Lahab itu istrinya adalah Ummi Lahab. Nggak, Ummi Jamil. Ummi Jamil nama aslinya Aura Kasih Pak. Tanpa kasih Aura. Itu juga benci sama Nabi Pak. Ketika orang musyrikin Quraisy, ini kisah Pak terakhir Pak. Musyrikin Quraisy itu membuncah kebencian sama Nabi Muhammad SAW. Nama Muhammad Pak diplesetkan sama mereka orang-orang Quraisy karena kebenciannya dengan apa? Muzammama. Muhammad artinya apa? Terpuji. Muzammama, zamma itu artinya tercela Pak. Jadi Nabi Muhammad itu dipanggil muzammama. Dan akhirnya bojone sapa? Abu Lahab. Yo melok-melok Pak. Manggil keponakannya ambek muzammama Pak. Kan keponakannya itu muzammama dipanggil. Bahkan dibuat syair. Tahu syair Pak? Puisi Pak. Dan syair kedudukannya di zaman itu Pak setara dengan medsos di zaman sekarang. Artinya sekali di-up Pak syair itu Pak. Seperti orang mengupload sesuatu narasi di medsos. Cepat tersebar Pak. Apalagi narasinya itu benar-benar mendukung suasana itu. Muzammama qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina. Begitu tuh syair dibuat oleh istrinya Abu Lahab. Muzammama kami benci. Wa dinahu abaina agamanya kami abaikan. Wa amrahu asaina perintahnya kami langgar. Begitu Pak. Sehingga nyebar kemana-mana itu puisi, nyampelah kepada para sahabat-sahabat Nabi yang tidak banyak saat itu. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, engkau dihina ya Nabi, engkau dicela ya Nabi. Apa kata Rasulullah? Atajabuna kaifa Allah yasrifu anni la'nahum wa syatmahum wa la'nahum. Hadis sahih. Apa kata Nabi Pak? Kalian gak heran? Kalian gak takjub? Kalian gak senang? Allah sudah memalingkan hinaan mereka dariku. Allah sudah memalingkan celaan mereka dariku. Sahabat bingung. Karena celaan masih ada kan Pak? Ketika sahabat ngelapor tuh celaan masih bergulir. Ya Rasulullah, gimana Allah memalingkan? Celaan masih ada. Apa kata Nabi? Ini Pak, perhatikan Pak. Kisah ini luar biasa. Nabi ngomong gini Pak. Yastimuna muzammama. Wa yal'anuna muzammama. Wa ana Muhammadun. Mereka mencela muzammama. Mereka menghina muzammama. Wa ana Muhammadun. Sedangkan saya adalah Muhammad. Begitu Pak. Ngerti maksudnya apa? Mereka mencela muzammama. Mereka menghina muzammama. Sedangkan namaku Muhammad. Ngerti nggak maksudnya Pak? Nabi nggak terpengaruh Pak. Yang mereka celakan muzammama. Mereka nggak pernah mencela Muhammad. Begitu tuh pelajaran yang luar biasa. Jangan disetir oleh emosi orang Pak. Jangan perasaan kita disetir oleh mereka yang memprovokasi. Kalau disetir oleh mereka, kita telah kalah Pak. Makanya kalau Bapak dipisui wong, asu loh. Ojo ngamuk Pak. Nek Bapak ngamuk berarti Bapak asu. Loh Bapak menungso dianggap asu ya jarno aku menungso ya salah Wak. Bukan begitu. Seperti itu Nabi Pak, nggak terprovokasi oleh emosional. Loh kalau kita tahu kisah ini terus kita terbayang-bayang senang sama Nabi, akhlaknya luar biasa, kan menjadikan Nabi sebagai teladan Pak. Mudah-mudahan kita bisa Pak memetik semua kisah-kisah sang Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Oh kasih di rumah, benar silakan Pak.
Iya, Bang. Iya, Iya. Pertama Pak, harus tinggalkan dulu imajinasi-imajinasi yang dimunculkan di era modern ini. Kalau toh kita harus pakai itu sebagai wasilah untuk membuktikan bahwa mereka itu lemah. Munculkanlah sahabat Umar, itu kan ya. Munculkanlah yang memiliki kekuatan fisik. Munculkanlah sahabat ini, sahabat Bilal, ya kan. Sahabat ini, sahabat ini. Munculkan itu semua. Tuh, satu Pak. Terus yang kedua, saudara. Yang namanya berkisah itu, ya kalau di era modern sekarang, Pak, gak cukup hanya dengan lisan. Susah kita. Sekarang alhamdulillah dengan adanya AI, Pak ya. Itu kita manfaatin untuk kita gitu. Kita buat gambar, Pak. Meskipun untuk Nabi itu tidak bisa digambar kan. Tapi suasana beda loh, Pak. Bapak mendengarkan saya tadi bercerita. Dengan misalnya itu ada gambarnya, terus ada videonya, terus ada background suaranya. Oh beda, Pak. Sekarang gini loh, ayo coba. Bapak jatuh. Itu di video ambil wong. Bapak jatuh di video, terus ambil nyekel sikil, ambil meringis-ringis, melahan sakit. Tapi di mute suaranya, tidak dikasih tambahan suara apa-apa, di mute. Biasa saja, Pak. Delok wong tiba, biasa. Tapi coba, Pak, dibuat narasi, terus dibuat slow motion, terus ditambah dengan background suara yang mendayu-dayu. CC, Pak. CC itu pengaruh luar biasa, saudara. Makanya Bapak-bapak ya harus kita lawan tuh model-model kisah yang kemudian mengkisahkan Islam tapi kurang Islami. Itu yang harus kita lakukan. Ya baguslah itu ada pakai boneka itu. Kan anak-anak kan memang senang boneka Pak kisah itu. Yang pakai boneka tangan itu loh Pak. Di beberapa tempat kan ada kayak begini. Memang ada khilaf itu di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Tetapi ya untuk mencapai sebuah tujuan dan kondisinya kayak itu sekarang ya kenapa tidak kita pakai begitu. Wallahu a'lam. Demikian Pak ya, mudah-mudahan manfaat. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah, yang sehat selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita diteguhkan dengan kisah-kisah sang Rasul. Mulai sekarang jangan lupa baca Syama'il Pak ya. Oh, bukan hanya baca, kalau bisa punya Syama'il, harganya murah. Punya Sirah Nabawiyah, karangan siapa tadi? Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Beli Pak, bacalah tiap hari, insya Allah Rasul ada di jiwa kita dan kita semakin semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah dan syariatnya. Istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.